Ya, ini kita lanjutkan. Pak, setelah penetapan Anda sebagai tersangka, Anda berkonsultasi dengan Menteri BUMN. Apakah juga sudah pernah berbicara dengan Presiden soal ini? Oh, enggak. Itu kan bukan urusan Presiden. Untuk tersangka kok bicara sama Presiden? Tidak, karena selama ini kan banyak yang tahu Anda dekat dengan Presiden. Anda dekat juga dengan Wakil Presiden. Nah, jadi Sampai-sampai gini, kemudian orang bilang kan backing. Gini, itu yang susahnya di sini gini. Orang lihat orang seberani saya, selalu konotasinya orang ini pasti punya backing. Kalau punya backing artinya bayar kan? Konotasinya jadi negatif. Ini mesti dirubah persepsi itu. Jangan bahwa orang berani itu pasti punya backing. Kalau backing itu bisa bayar. Saya tuh nggak punya backing tuh saya nggak bayar. Backing saya apa? Performa saya apa yang saya kerjakan selama ini. Itu yang kalau Bung Don sama itu backing saya. Ya. Jadi saya merasa ya bahwa saya kerjakan benar dan saya nggak merasa punya backing itu. Nah, sekarang setelah penetapan tersangka, terus kemudian langkah pertama apa yang Pak Lino ingin lakukan dengan kasus Jadi ini? gini ya, kalau udah gini kan kita mesti be cool ya. Iya. Jadi Harus be cool, jangan emosi. Ya, saya udah nunjuk lawyer saya dan nunjuk lawyer saya kira itu first class ya, Pak Yusril itu kan di Indonesia kan first class lah ya. Dan saya percaya sekali beliau akan perjuangkan itu, ya. Dan beliau terima permintaan kita kan dia juga punya alasan, ya. Dan akan ada pra peradilan? Saya nggak tahu itu keputusan mereka nanti. Saya ikutin semua proses ini. Ya itu bagian dari exercise itu silakan aja. Gitu. Okay. Kalau lihat kan ini kemarin itu kan ditentukan sekali lagi itu di injury time ditetapkanlah Anda sebagai tersangka. Selama ini kan pemeriksaan belum ada kan di sana? Sekali aja waktu masa penyelidikan. Sekali waktu penyelidikan tapi tentang klien ini. Dulu tentang 3 QCC ini berarti ya Pak ya? Iya, penyelidikan. Kan saya diundang, minta informasi apa. Lalu itu di 2012. Di sana kan dibilang ini adalah laporan masyarakat. Anda menduga laporan itu datang dari mana? Udah lah, saya nggak ingin duga-duga lah. Ya itu saya Serikat bilang Pekerja, tadi. Pak. Saya waktu ke satu instansi dia bilang, ya itu saya udah kenal Pak Lino karena begitu banyak surat kaleng ada di sini. Jadi konsekuensi dari seorang reformis ya kayak begini. Ya, makanya dari mulai saya bilang saya sadar betul konsekuensi ini bisa terjadi dan ini skenario paling jelek. Gitu ya. Tapi ya saya bilang tadi ya, semua prosedur yang kita lalui ya, dan saya udah akan gunakan lawyer yang menurut saya first class lawyer. Dan saya percaya masih banyak orang baik di negeri ini. Itu ya. Pak, ada pesan-pesan begitu dari keluarga, istri atau anak misalnya, apa yang harus dijaga atau dipertahankan oleh Pak Lino setelah kalau istri saya, anak-anak saya dari dulu udah bilang saya Pak Lino berhenti aja gitu, ngapain kerja dimusuhin orang. Ya, karena finansial tuh saya nggak perlu kerjaan ini gitu. Tapi saya punya niat untuk gimana bisa baikin negeri ini. Kalau saya punya kontribusi, saya ingin nanti kalau saya mati, begitu Tuhan tanya pada saya bilang saya udah kerjakan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan di dunia ini, dan saya nggak akan pernah nyesal untuk itu. Pak Lino, kita ingin dapat penegasan Anda sebetulnya posisi Anda dalam kasus kontainer ini. Kontainer persisnya seperti apa sebetulnya? Kontainer mana maksudnya? Yang kemudian QCC ini. Jadi itu saya bilang tadi ya. Di tempat saya itu proses lelang, pengumuman sampai penunjukan, pemutusan pemenang itu direktur teknik yang terkait. Saya nggak ikut apa-apa. Yang sekarang sudah menjadi tersangka sebelumnya ya? Karena itu saya anggap itu proses biasa. Tapi khusus untuk QCC ini, karena Bapak tahu udah 10 kali lelang gagal. 10 kali lelang gagal. Di lapangan itu udah emergency stage. Itu kegagalan karena mereka tidak sanggup, Pak? Ya, dari 2007 3 kali lelang gagal, 2008 3 kali lelang gagal, 2009 3 kali lelang gagal. Penunjukan langsung pun ke Barata BUMN itu juga gagal karena Barata nggak sanggup dengan angkanya itu. Ya, jadi udah 10 kali lelang gagal. Makanya kenapa saya ikut masuk. Ya. Nah, itu lelang ini kan kadang-kadang ada rekayasanya, Pak Lino. Sampai gagal begitu kok bisa berkali-kali. Saya nggak ngerti. Ya, dimana pada umumnya orang itu nggak sanggup dengan angka yang itu. Angka yang ada di anggaran. Angka yang ada di anggaran. Artinya mereka hanya bisa di atas itu. Dan saya ingin bisa silakan dicek ya. Angka yang kita dapat, bandingkan coba dengan crane yang di single lift di Belawan. Itu harganya hampir 2 kali loh. Beda lelang cuma 1 bulan. Orang nggak pernah nanya di sana. Tapi karena saya dianggap melanggar aturan, terus dipersoalkan. Ya, jadi saya menegaskan lagi, Anda memilih untuk penunjukan langsung itu berdasarkan peraturan internal yang dimiliki oleh Pelindo II, merujuk pada peraturan Menteri BUMN nomor 5 tahun 2008 itu tadi. Pak Lino,
saya juga ingin penegasan dari Anda, berarti Pak Lino tidak akan mundur sebagai Dirut Pelindo II sampai kasus ini berakhir, atau tadi sampai sampai peluit terakhir. Peluit itu kan bisa Peluit ditiup siapa terakhir. saja kan, yang artinya official wasit ya. Dan Anda tidak melihat bahwa ini soal di belakangnya adalah politik, tapi ini soal uang. Saya nggak bilang uang ya, saya bilang soal komersial. komersial. Komersial itu Komersial. bahasa lain dari dan bahasa sekali lain. lagi ya, saya masih percaya di negeri ini masih banyak orang baik. Kalau nggak banyak orang baik, saya dari dulu sudah ada tampias, Pak. Iya, iya. Ya, saya bisa bertahan sampai sekian lama, 6 tahun, dengan semua reform yang saya kerjakan, karena masih banyak orang baik di negeri ini. Ya, Anda yakin Anda lolos dari kasus ini? Saya sama sekali percaya bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Ya, semua governance saya penuhi, saya nggak melanggar aturan, dan saya menguntungkan Pelindo, menguntungkan negara, menguntungkan orang banyak. Bukan kesalahan Pak Lino, tetapi kelalaian dan kekeliruan. Nggak ada kelalaian, nggak ada kekeliruan. Oke, baik. Kita akan lihat dan juga amati bagaimana perjalanan kasus ini. Makasih. Terima kasih banyak Pak Lino sudah datang dan berbincang bersama kami di Expose Berita 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Don. Ya, pemirsa, demikian Expose spesial RJ Lino menjawab kali ini. Saya Rika Amru berterima kasih karena telah menyaksikan wawancara khusus ini. Sampai jumpa.